Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi IPA kelas 8, yaitu gerak pada benda. Gerak merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari suatu benda. Bergerak dapat dilakukan oleh benda hidup ataupun benda mati, dari yang berukuran besar hingga kecil. Gerak kali ini yang akan kita bahas adalah gerak pada benda, atau lebih tepatnya lagi gerak pada benda mati. Setelah sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas gerak pada manusia, gerak pada hewan, dan juga gerak pada tumbuhan. Kita akan mulai dari pengertian gerak. Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Titik acuan adalah titik dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Gerak pada benda bersifat relatif. Perhatikan gambar berikut. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gerak bersifat relatif? Pada gambar dapat kita lihat bahwa ada seorang anak yang berada di tepi jalan, kemudian ada orang dewasa yang berada di dalam mobil. Misalkan di sini adalah, kita anggap saja yang di dalam mobil ini adalah ayah, kemudian yang di tepi jalan atau yang ada di luar ini adalah anak. Nah, ayah yang ada di dalam mobil ini dikatakan bergerak terhadap anak. Mobil juga dikatakan bergerak terhadap anak. Namun, ayah dikatakan diam atau tidak bergerak terhadap mobil. Karena apa? Posisi atau kedudukan atau jarak antara ayah dengan mobil selalu tetap. Kemudian, dalam hal ini yang bergerak adalah mobil, kemudian ayah yang ada di dalam mobil. Namun, ada kalanya si ayah yang ada di dalam mobil ini melihat bahwa pohon yang ada di tepi jalan ini justru yang bergerak. Nah, gerak yang seperti ini dikatakan dengan gerak semu. Apa itu gerak semu? Nah, akan kita bahas lebih lanjut lagi. Gerak semu adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Nah, tadi sudah kita contohkan bahwa seseorang yang ada di dalam kendaraan melihat pohon atau orang yang berada di luar kendaraan yang diam, seakan-akan mereka bergerak terhadap orang yang ada di dalam mobil. Padahal yang terjadi adalah orang yang ada di dalam mobil lah yang bergerak terhadap pepohonan yang ada di tepi jalan. Gerak ini seperti inilah yang disebut dengan gerak semu. Contoh gerak semu yang lainnya antara lain gerak matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap hari, setiap pagi kita melihat bahwa matahari terbit di sebelah timur dan pada sore hari matahari akan terbenam di sebelah barat. Nah, seakan-akan kita melihat bahwa mataharilah yang bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah matahari tetap atau diam pada tempatnya. Nah, sedangkan bumilah yang bergerak mengelilingi matahari.
Bumi berotasi atau berevolusi mengelilingi matahari, sedangkan matahari tetap berada pada tempatnya atau diam. Kemudian ini seperti contoh yang tadi ya, gerak pohon-pohon yang seolah-olah bergerak di tepi jalan saat kita naik kendaraan. Pada sebenarnya kitalah yang sedang naik kendaraan yang sedang bergerak terhadap pepohonan. Kemudian gerak menurut lintasannya, gerak akan dibagi menjadi beberapa, antara lain ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, di jenjang SMP atau MTS ini yang akan kita pelajari adalah gerak lurus. Nah, seperti namanya, gerak lurus. Maka gerak lurus itu adalah yang pasti lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan biasanya disingkat dengan GLB. Nah, apa sebenarnya maksud dari GLB atau gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Jadi dikatakan beraturan karena kecepatannya tetap. Karena kecepatannya tetap, maka percepatannya bernilai 0 atau percepatannya sama dengan 0. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gerak lurus beraturan, pertama yang akan kita bahas dulu, yang perlu kalian ketahui adalah beberapa besaran yang ada pada GLB. Yang pertama ada jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan ini adalah dua besaran yang berbeda. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal atau acuan ke titik akhir. Jarak termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tetapi tidak mempunyai arah. Sedangkan perpindahan adalah kedudukan suatu benda atau sistem. Sistem adalah gabungan dari beberapa benda dengan memperhatikan arah perubahan letak benda atau sistem tersebut. Perpindahan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Seorang pria bermain skateboard di jalan. Ia bergerak 600 meter ke kanan, kemudian berbalik arah 300 meter ke kiri hingga akhirnya berhenti. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pria tersebut? Tadi sudah kita bahas bahwa jarak adalah panjang lintasan yang sudah ditempuh. Jadi, jika pemain skateboard ini bergerak ke kanan sejauh 600 meter, kemudian dia bergerak lagi ke kiri, dengan lintasan yang seperti ini, dapat diperhatikan seperti ini, maka untuk mencari jarak, berapakah jaraknya? Akan saya tuliskan di sini. Maka jaraknya sama dengan, karena jarak tadi adalah total lintasan yang sudah dilalui, maka ini kita hitung semuanya. 600 ke kanan, kemudian 300 ke kiri. Maka ini tinggal kita jumlahkan, 600 ditambah 300. Maka hasilnya adalah 900 meter. Ini untuk jaraknya. Sedangkan perpindahannya, berapakah perpindahannya? Di sini saya tuliskan
perpindahan, maka sama dengan saya ganti warna perpindahannya, ini sama dengan, perpindahan hanya menghitung letak awal dan akhir. Tadi awalnya pemain skateboard di sini, kemudian akhirnya berarti ada di sini. Nah, jadi kalau perpindahan yang kita hitung hanya awal dengan akhirnya ini. Jadi kita hanya melihat ini. Kita tidak memperhatikan lagi apakah dia bergerak ke kanan, ke kiri berapa kali. Yang penting kita lihat adalah kedudukan awal dan akhirnya. Nah, maka untuk mencari panjangnya ini, kedudukan awal dengan akhir ini, maka untuk mencarinya kita tinggal menghitung, berarti ini sama dengan 600 dikurangi 300, sehingga hasilnya adalah 300 meter. Nah, jadi jarak yang sudah ditempuh pemain skateboard 900 meter, sedangkan perpindahnya adalah 300 meter. Kemudian selain jarak dan perpindahan, kita akan pelajari besaran selanjutnya, yaitu kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang telah ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk bergerak. Kelajuan termasuk besaran skalar. Sedangkan kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan. Kecepatan termasuk besaran vektor. Rumus kecepatan dapat kalian lihat berikut. Ini adalah rumus kecepatan. Rumus kecepatan ini sama dengan perpindahan dibagi waktu. Jadi di sini V sama dengan delta S dibagi delta T, di mana V adalah kecepatan, delta S adalah perpindahan, dan delta T adalah waktu. Sedangkan untuk menentukan nilai dari kelajuan, kita bisa menggunakan rumus ini, rumus menghitung kelajuan. V sama dengan S per T, di mana V ini adalah kelajuan, S ini adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu. Kita bisa menggunakan satuan meter per sekon untuk kelajuan dan kecepatan. Kemudian jarak dan perpindahan kita pakai satuan meter, dan waktu kita menggunakan satuan sekon. Ini adalah satuan yang kita pakai pada satuan internasional. Nah, ketika kita naik sepeda motor atau mobil, kita sering melihat di depan kita ada yang namanya speedometer yang menunjukkan kita mengendarai dengan, biasanya kita menyebutnya dengan kecepatan berapa. Nah, sebenarnya yang ditunjukkan oleh speedometer itu bukanlah kecepatan, melainkan kelajuan. Karena apa? Speedometer hanya menunjukkan nilainya saja, tetapi speedometer tidak menunjukkan arahnya. Di sini saya ulangi lagi untuk perpindahan tadi di contoh soal yang sebelumnya tadi ada perpindahan 300 meter hasilnya. Nah, sebenarnya di sini seharusnya kita melengkapinya dengan arahnya. Jadi tadi posisinya di sini, akhirnya di sini, maka perpindahannya 300 meter. Ini kita lengkapi dengan arahnya ke kanan. Karena perpindahan ini termasuk ke dalam besaran
vektor. Jadi ada nilainya, juga ada arahnya. Kemudian contoh dari kelajuan. Contoh soalnya kelajuan dan kecepatan, kita pakai contoh yang ini tadi. Kita masih menggunakan contoh seorang pria bermain skateboard di jalan. Ia bergerak 600 meter ke kanan, kemudian berbalik arah 300 meter ke kiri, hingga akhirnya berhenti. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pria tersebut? Tadi kita sudah mencari bahwa jaraknya tadi adalah 900 meter. Sedangkan perpindahannya ini adalah 300 meter. Nah, kemudian kita akan mencari berapakah kelajuannya. Nah, tadi kita sudah mempelajari rumus dari kelajuan sama dengan, tadi rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya adalah 900 meter dibagi waktunya, di sini waktunya. Nah, ini saya tambahkan dalam soalnya, misalkan ini waktunya adalah 10 sekon. Maka ini 900 dibagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 90 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya sama dengan perpindahan dibagi waktu. Dibagi waktu, maka sama dengan 300 dibagi 10, berarti sama dengan 30 meter per sekon. Ini adalah cara untuk menghitung nilai dari kecepatan dan kelajuan. Nah, kemudian sekarang kita akan mempelajari besaran yang selanjutnya, yaitu tentang jenis gerak lurus yang kedua, yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau biasanya disingkat dengan GLBB. GLBB dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat yaitu gerak lurus dengan lintasan berupa garis lurus, di mana kecepatannya bertambah secara teratur dan percepatannya tetap. Di sini percepatannya bernilai positif karena kecepatannya bertambah. Kemudian contoh dari GLBB dipercepat adalah gerak benda jatuh, kemudian gerak kendaraan yang melaju. Ini ada kekeliruan, seharusnya adalah gerak kendaraan yang melaju. Nah, sedangkan GLBB diperlambat adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus, kecepatannya berkurang secara teratur, kemudian percepatannya tetap dan bernilai negatif. Kemudian contohnya adalah gerak benda naik atau dilempar ke atas dan gerak benda yang direm atau akan berhenti.
Ada beberapa besaran pada GLBB. Yang pertama adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Percepatan dirumuskan dengan VT dikurangi V0 dibagi T, di mana VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, dan T adalah waktu. Kemudian ada beberapa rumus yang berlaku pada GLBB. Yang pertama adalah VT sama dengan V0. Di sini ada tanda plus kemudian minus. Ini maksudnya adalah ketika GLBB dipercepat, maka rumus yang kita pakai adalah yang ada nilainya positif. Kemudian ketika GLBB diperlambat, maka rumus yang kita pakai adalah tanda kurang atau negatifnya. Nah, kemudian apa itu VT, V0, AT, dan lambang-lambang yang lainnya dapat kalian baca pada keterangan yang ada di bawahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa melihat grafik hubungan antara kecepatan kemudian dengan jarak pada GLB maupun GLBB. Ini adalah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu pada GLB, di mana karena kecepatannya tadi tetap, maka di sini nilai V-nya adalah berupa garis mendatar. Sedangkan hubungan antara jarak dengan waktu ini adalah linear. Jadi semakin bertambah waktunya, jaraknya juga akan semakin bertambah. Kemudian untuk grafik GLBB, nah, ini adalah grafik GLBB. Hubungan antara jarak dengan waktu pada GLBB dipercepat. Kemudian hubungan antara kecepatan dengan waktu pada GLBB dipercepat. Yang bawah ini adalah pada GLBB diperlambat. Kita dapat mengetahui atau meneliti jenis gerakan suatu benda apakah termasuk GLB atau GLBB. Kita bisa mengenalinya menggunakan alat yang namanya ticker timer, yaitu sebuah alat lab yang bisa digunakan untuk mengenali gerak lurus beraturan atau GLB, kemudian GLBB dipercepat maupun GLBB diperlambat. Nah, nanti hasil dari penggunaan ticker timer ini akan menghasilkan berupa titik-titik. Nah, untuk GLB-nya, titik-titik yang dihasilkan nanti dapat kita lihat bahwa jaraknya selalu sama. Sedangkan pada GLBB dipercepat, jaraknya semakin jauh, dan pada GLBB diperlambat, jaraknya akan semakin dekat. Nah, demikian tadi pembahasan kita kali ini tentang gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk contoh penyelesaian soal tentang GLBB dapat kalian lihat pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Asmagama Channel supaya kalian tidak ketinggalan dengan pembahasan materi yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.